Halo semuanya. Wah. Biasalah. Oke, kali ini kita general reading ya. Jadi jangan julid ya, jangan hate speech, jangan ngomong hal-hal yang negatif, oke? Karena kita mau fun dalam reading kali ini. Ini readingannya ya just for fun aja sih. Kamu cukup ambil hal-hal yang positif untuk hidup kamu, ambil yang bermanfaat untuk diri kamu ya. Karena general reading itu energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya juga bisa terbolak-balik, bisa random, bisa vice versa, bisa energi kamu, bisa orang yang dealing dengan kamu ya. Jadi bisa energi kamu, bisa dia gitu. And then kita harus lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Sekedar info, kalau mau pembacaan tarot energi personal ya, lebih spesifik, energi untuk keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading atau konsultasi, hubungi kontak terbaru yang ada di deskripsi video ini. Oke, baiklah, jadi kita bakalan ceki-ceki, kita bakal cek energi koneksi kamu dan dia ya. Entah apalah koneksi kalian ya. Entah kamu tuh in flame dengan dia, kamu soulmate-nya, atau kalian menjalani ya koneksi spiritual. Kita kepoin ya. Koneksi kamu sama dia. Kan yang nonton kepo kan. Oke, jangan julid lah ya. Aku bakalan clarify dulu energi feminin ya. Feminin itu biasanya energi perempuan, wanita dalam koneksi ini. Lalu nanti kita clarify energi maskulin, itu biasanya pria atau laki-laki dalam koneksi ini ya. Tapi ini bisa vice versa. Kamu sesuaikan aja energi kamu, feminin atau maskulin. Jumping card, apa isinya? Jreng jreng jreng, kita lihat ya. Walking away. Wah. Victory, healer of the age, journey. Okay. Cornucopia, the garden and the gate. Oke. Jadi energi feminin kalau aku lihat ya secara general, beberapa feminin mau move on ya, atau memang sudah dalam perjalanan move on, perjalanan ingin melupakan, ingin melepaskan maskulin. Karena beberapa feminin sudah mulai membaik secara karir, studi atau finansial. Jadi lebih kayak menikmati kejayaan saat ini, atau ya lagi menikmati membahagiakan diri sendiri gitu. Soalnya beberapa feminin udah melewati fase healing, menenangkan diri dan mulai mengikhlaskan gitu ya. Tapi ada juga beberapa feminin yang masih stagnan. Jadi kayak hari ini gue move on nih, hari ini gue sibuk sih, besok gue sibuk, lusa gue sibuk lagi, atau ya hari ini gue ada acara, hari ini gue kayaknya nggak mikirin dia lah, next time gue banyakin kegiatan, gue pasti bisa nih lupain nih orang. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi kayaknya ya nggak usah lah, berapa hari lagi ya, ntar malam juga ingat lagi sama maskulin. Karena ada feminin yang sibuk seharian ya, mungkin kamu tuh pernah sibuk seharian tapi malamnya kamu ingat lagi sama dia ya. Tapi tidak apa-apa, namanya juga mau proses
Melupakan itu nggak instan ya, apalagi kalau orang yang benar-benar cintanya tulus, cintanya suci ya, itu biasanya memang susah sih melupakan. Karena kalau udah sayang banget, cinta banget. Tapi jangan lupa lah, kalau mencintai itu terkadang ya, jangan terlalu berlebihan ya, sampai kamu lupa pada diri kamu sendiri gitu. Dan aku lihat energi feminin ini beberapa ada yang ya memang sudah berhasil melepas belenggu dalam arti ya udah lewatin nih fase-fase nyeseknya, fase-fase depresi, stres. Beberapa feminin udah ngelewatin itu, udah ngelewatin berbulan-bulan, bertahun-tahun susah tidur ya. Udah ngelewatin tahap itu, jadi ya udah lebih kayak biasalah gitu ya. Jadi kayak apa ya, kalau menurut aku udah kayak lebih enjoy sih. Koneksi itu masih ada, cuma aku rasa beberapa feminin udah legowo, udah kayak ya legowonya itu benar-benar dibawa happy aja lah gitu. Ya gue teringat sama lo tapi ya senyumin aja ya, biasalah gitu. And then ada beberapa feminin yang memang bisa seperti itu karena sudah selesai membayar karma ya. Koneksi apapun ini, mau ini karmic, twin flame ataupun soulmate, aku rasa beberapa feminin sudah selesai membayar karma. Jadi kayak udah beradaptasi pada koneksi ini dan lebih kayak ya maskulin itu partner jiwa gue bisa lebih spiritual karena dia ya. Jadi ya dibawa happy aja dan bersyukur aja lah gitu. Oke, kita lihat tarotnya. Video. Oke. Energinya bisa vice versa. Tapi kita ini masih kepoin energi feminin ya. Page of Silices. Okay. Temperance. High Priestess. Nine of Swords. Three of Wands. Fortitude or Strength ya. Ya, jadi ini ada energi Pisces, Cancer, lalu Sagittarius, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang kuat itu Leo, Pisces, Cancer. Wah, itu yang spiritual banget sih ya. Jadi Sagittarius juga kuat ya. Aku ulangin, Sagittarius juga ikut lebih kuat. So ini tuh feminin ya. Sekarang mencintai itu lebih kayak ala kadarnya aja gitu, lebih kayak ya udahlah, gue udah ngelewatin fase bucin sama ini, jadi ya sekarang gue hidup baru, lebih banyak mencintai diri gue sendiri daripada mencintai orang lain, termasuk maskulin ya. Dan ada di sini feminin yang ngerasa bahwa intuisinya semakin tajam sejak ada dalam koneksi spiritual ini. Jadi misal kayak gue ngerasa maskulin akan kembali, gue ngerasa maskulin bakalan menghampiri gue, bakalan komunikasi, bakalan bicara sama gue. Jadi gue sabar aja menanti gitu. Ada beberapa feminin yang punya intuisi seperti itu, merasa bahwa kata hatinya berbicara seperti itu ya.
Tapi tetap aja overthinking ya, overthinking karena namanya juga feminin ya, kadang mood itu bisa berubah-berubah, apalagi kalau lagi PMS gitu ya atau ya lagi apa gitu ya, bisa aja moodnya berubah-berubah. Jadi kayak masih sulit juga membedakan intuisi dan ego gitu kan. Intuisi itu kan kayak ya berasal dari kata hati juga, tapi terkadang kita sulit membedakan dengan egonya kita gitu. Sedangkan ego itu beda tipis dengan mencintai diri sendiri. Nah, ambiar kan gitu. So ya, semakin spiritual seseorang, semakin kamu spiritual, semakin banyak tantangan sebenarnya ya, semakin banyak hal-hal yang perlu kamu pelajari dalam kehidupan ini gitu. Contoh ya, memang kalau orang yang punya banyak keburukan itu pantas untuk memperbaiki keadaan. Misalnya kamu merasa kayaknya maskulin deh yang paling banyak kesalahan daripada gue, biarin aja lah. Kalau intuisi kata hati gue bilang ya dia bakalan berjuang untuk memperbaiki keadaan, kan dia yang salah gitu. Ada beberapa feminin yang merasa seperti itu, intuisinya bilang gitu juga. Nah tapi ya kita juga perlulah lihat ke dalam diri sendiri, jangan mainin ego kita juga ya, karena ya sebaik-baiknya kita pasti kita juga punya dong keburukan. Soalnya ya kalau kamu hanya menanti dia, aku rasa itu masih lama, dan ini penantiannya pasti panjang gitu. Jadi kalau memang mau kepastian, gak ada salahnya berinisiatif duluan. Contoh ya, kamu minta kejelasan, atau kamu minta dia klarifikasi, atau kamu yang mengklarifikasi sesuatu, seperti itu. Bisa vice versa ya. Ntar gue diomelin. Nah jadi sebenarnya nggak ada gunanya juga sih kita tuh saling menyudutkan, memojokkan, menyalahkan. Harusnya kan semakin spiritualnya kita, itu harusnya jangan mindset doang yang berubah, action juga berubah. Contohnya ya, berinisiatif duluan jika kita merasa itu perlu ya. Tapi kalau kamu merasa bahwa ya gue udah capek, gue udah jenuh, gue udah terlalu banyak berpikir tentang koneksi ini, ya mending gue lepasin aja nih maskulin ya gitu. Cuma ya kita bakalan sulit sih untuk melupakan kalau kita nggak mengikhlaskan 100% ya. Jadi itu yang masih sulit dilakukan feminin ya. Feminin ngerasa ada rasa semacam apa ya, kayak ya gue masih ingat lah kesalahan-kesalahan maskulin, gue masih ingat jelas apa yang pernah maskulin lakuin ke gue. Jadi ya itu kan jatuhnya kayak jadi benci gitu ya, ada cinta ada benci juga jadinya. Dan kembali lagi ya, kamu udah ke arah spiritual tapi ya kamu jadi kayak tarik ulur juga dengan energi kamu sendiri, sehingga untuk ke arah lebih spiritual itu aku rasa masih kayak maju mundur nantinya, karena kamu masih ada energi toksik itu ya itu. So ini feminin ya. Kalau feminin yang benar-benar bisa membedakan intuisi dan ego, pasti maulah memaafkan, mau mengikhlaskan. Jadi jangan tanyakan kenapa gue susah lupain maskulin, kenapa ini koneksi kuat banget, kenapa gue gak terima nih. Ya lebih kayak lihat energi kita lah. Kita ngepoin energi maskulin terus ya bakalan sulit juga merubah keadaan gitu loh kak. Karena ubah dulu diri kita sendiri, baru kita bisa mengubah orang lain. Dan belum tentu juga kita bisa merubah orang lain. Jadi kalau belum tentu bisa merubah orang lain lah, ya ubahlah diri kita sendiri dulu gitu loh ya. So menurut aku
Ini energinya berat sih. eh Lebih kayak jangan lagi membahas-bahas, mengungkit-ungkit kesalahan maskulin ya. Lebih kayak memaafkan, mengikhlaskan. Dia mau datang ya udah, nggak mau datang juga nggak apa-apa. Jadi jangan berekspektasi berlebihan, kayak selalu penasaran, nih orang kapan datangnya, kapan komunikasinya. Terus jangan selalu kayak merasa nih orang karmanya apa, nih orang kan udah nyakitin gue penasaran karmanya apa. Nah, kalau kita penasaran sama karma seseorang, itu tandanya kita dendam ya, dendam. Jadi toksik kan. Kalau udah dendam seperti itu ya nggak ikhlas jatuhnya ya memang belum rela gitu. So ya lebih kayak lihat ke dalam diri sendiri aja, fokus pada diri kamu sendiri aja. Maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, terutama maskulin ini ya. Kalau kamu sudah memaafkan orang yang menyakiti kamu bakalan lebih tenang menjalani hidup, menjalani proses spiritual kamu juga gitu. Jadi kalau orang yang mau ke arah lebih spiritual itu biasanya mau dibersihkan energinya, bukan malah melihat-lihat hal-hal negatif lagi, mengungkit-ungkit ke belakang lagi. Karena ya intinya juga kalau kamu menanam kebaikan selama ini, kamu pasti dapat kebaikan gitu loh ya. Jadi ribet nih gue ngomongnya, energinya berat banget ya. Ya gue juga lagi capek nih. Lagi pegel-pegel. Jadi kayak apa ya, kalau kamu menanam kebaikan, kamu kan pasti dapat kebaikan. Jadi nggak usah worry, nggak usah khawatir, nggak usah takut gitu loh. Tuhan itu adil, semesta itu adil. Dan siapa yang pernah menyakiti kamu, pasti Tuhan ngasih keadilan gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu penasaran karmanya apa, atau kamu tuh kayak nggak terima dia bahagia, atau kamu nggak terima dia begini begitu ya. Ya mending nggak usah sampai ke situ lah pikiran kita. Karena sebenarnya tanpa dia pun kamu bisa bahagia ya. Dan mencintai berlebihan itu kan nggak baik juga, jadinya toksik, jadinya posesif gitu. Karena kalau kamu menanti-nanti kapan dia datang, kapan dia komunikasi, ya di situ ada unsur posesif juga jadinya ya. So siapapun yang menyakiti kamu, maafkanlah. Karena maskulin ini juga tahu kok kebaikan kamu juga lumayan banyak. Apalagi ketika Tuhan memberi hidayah untuk dia akan memperhitungkan satu persatu bahwa kebaikan kamu tuh lebih banyak daripada keburukan kamu. Jadi bertahanlah pada keikhlasan, kesabaran, memaafkan, merelakan. Kalau kamu merasa sudah memberikan yang terbaik selama ini, selebihnya serahkan aja sama Yang Maha Kuasa. Kalau dia malah mengecewakan, kalau si maskulin ini malah menyakiti kamu, si maskulin ini misalnya mengecewakan kamu, ya kamu gak perlu khawatir, karena semesta dan Tuhan akan bekerja untuk memberi keadilan gitu. So ya, kalau yang masih merasa gelisah, kalau yang masih merasa susah tidur, itu karena belum mengikhlaskan, belum memaafkan, belum terima, belum berdamai dengan keadaan. Kita bisa aja sih ngomong, enggak gue mah udah ikhlas, enggak gue mah udah maafin dia, gue biasa aja lah, biasalah. Tapi hati siapa yang tahu ya. Kan kita tuh di dunia ini yang termasuk paling sulit dilakukan adalah mengampuni ya. Salah satu yang sulit dilakukan di dunia ini adalah memaafkan. Jadi tanyakan dulu pada diri kita, sudah sejauh apa sih kita maafin orang yang kita cintai?
gitu. Kalau kita masih mencintai dia sih nggak apa-apa, tapi kalau keadaan kita gelisah dalam mencintai dia, berarti ada sesuatu belenggu yang belum kita lepaskan, ya. Oke, kita lihat maskulin. Imagine the fates, truth be told, observer, fork in the road, thinker. Jadi kalau maskulin, ini energi maskulin yang terlalu banyak berhalusinasi, ya. Aku rasa si maskulin ini dia kepikiran terus sebenarnya sama feminin, ya. Dia kepikiran kamu, Kak, ya. Dia selalu mikirin kamu. Dia menyadari bahwa sebenarnya nggak kebetulan juga kalian bisa bertemu, kenalan, berbicara gitu, ya. Nggak kebetulan menurut dia kalian bisa, ya, punya hubungan, ya. Entah beberapa waktu lalu, entah sebelumnya, atau beberapa waktu ini gitu kan. Tapi ya dia merasa selama ini dia itu sebenarnya belum jadi dirinya sendiri di hadapan kamu, ya. Apalagi misalnya kamu dealing sama maskulin yang pride, yang harga dirinya tinggi, ya, lebih tinggi dari tower. Nah, yang gengsinya luar biasa gitu, kayak terasi gitu. Gengsi bau terasi. So, ya dia selama ini belum jadi dirinya sendiri di hadapan kamu. Jadi mungkin selama ini kalian itu punya hubungan yang semacam bisa dikatakan apa ya, halu. Atau memang gak jelas hubungan kalian gitu, Kak, ya. Ini kan ada yang kayak friendzone, cuma teman kerja, teman belajar, atau ya kita nggak punya hubungan yang serius-serius banget, atau ya hubungan kita tuh arahnya nggak jelas gitu. Karena ada yang berbeda, ada yang punya perbedaan juga kan. Jadi ya gue nyaman, gue happy sama lu, tapi gue nggak bisa ngejanjiin apa-apa, ya gitu. Jadi kalau orang yang sekedar cari hubungan untuk nyaman-nyaman aja, biasanya nggak jadi diri sendiri. Jadi lebih kayak ya jatuh cinta, kasmaran, terus terkoneksi, dan ya yang ditunjukin yang indah-indah aja gitu, yang baik-baik aja. Padahal kamu sama dia itu sebenarnya punya isu masing-masing. Beberapa ini kalau misalnya twin flame, ya, isu kalian sama. Sebenarnya kalian pun sama-sama belum menjadi diri sendiri, ya. Ada di sini yang sebenarnya punya masa lalu yang sama. Kita tuh lahir dari keluarga yang sama-sama punya konflik ini loh. Kayaknya gue sama lu tuh sama deh. Kita dulu sama-sama kurang kasih sayang dari orang tua. Kayaknya dulu orang tua kita sama deh, konfliknya di broken atau apa. Kayaknya kita dulu di masa lalu pernah sering kecewa. Jadi pada saat kita terkoneksi, kita bercermin, kita ketrap. Kita kayak ada kagetnya juga gitu, kayak gue sebenarnya mau nunjukin yang baik-baiknya aja ke lo, tapi gue juga nggak bisa sembunyiin hal negatif dari diri gue. Nah, itu yang dimaksud si maskulin, ya. Jadi ada beberapa maskulin yang kayak takut, khawatir untuk bertemu atau untuk berkomunikasi sama feminin, ya. Karena ya gimana ya, ini tuh semacam sengatan listrik yang wididiu gitu. Jadi gini, udah satu arus nih, ya, udah sama-sama nyaman, kayaknya enak deh kita ngobrol, lo tuh enak lah diajak cerita, lo tuh memotivasi gue,
gue ngerasa kita tuh satu visi misi, kita satu vibrasi, kita satu frekuensi. Tapi ada suatu momen dimana gue tuh malu nunjukin jati diri gue sendiri, atau ini bisa kamu ya, bisa dia yang kayak gitu. Karena namanya juga energi mirror ya. Jika ya, kalian yang punya mirror terhadap seseorang ya, kalau itu semakin deket, semakin bergetar-getar gitu, kayak aduh gue nggak bisa nih nyembunyiin apapun dari dia gitu. Jadi dia kalau berhadapan sama kamu atau dia komunikasi sama kamu, dia bicara sama kamu tuh kayak ya kamu tahu nih orang motifnya apa, buruk-buruknya apa, busuk-busuknya apa, kayaknya kamu tahu gitu. Jadi ya tidak hanya dia ya, kamu pun bisa seperti itu. Apalagi energi mirror kan sama energinya. Sama-sama overthinking juga ya. Aku lihat dia di sini sering banget cari tahu kamu di media sosial. Dia sering observasi, siapa sih kamu, kenapa sih kamu selalu ada dalam pikiran aku, kok aku selalu pengen tahu tentang kamu, aku lihat-lihat media sosial kamu terus, kamu jarang update juga, aku kepoin ya. Aku lihat lingkaran merah di foto profil kamu aja aku udah seneng, kayaknya ada story yang kamu update, nah kayak gitu. Atau ya kamu jaga privacy juga aku terobos gitu. pakai akun palsu lah, nomor lain atau apa ya, demi melihat kamu online di media sosial begitu ya. Jadi apa ya, ya misterius memang hubungan ini. Dan beberapa nih maskulin ada yang bingung menghadapi feminin ya. Karena ini ada beberapa yang punya orang lain. Bisa orang ketiga, orang keempat. Cinta segitiga, cinta segi empat. Yang gak enaknya nih kalau ada pihak dari saudara ya, dari keluarga, dari teman yang mencampuri itu ya, mungkin ada yang rasa. Oke, keluar Page of Pentacles, The Lovers, Ten of Wands, Ten of Swords, Eight of Pentacles, Nine of Pentacles. Ada Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Aquarius. Oke, bisa energi aja. Jadi oke, kalau aku lihat ya, ini maskulin sebenarnya pengen menawarkan komitmen ya, pengen kayak ya, sebenarnya gue pengen sih lebih deket sama lo, sebenarnya gue pengen sih jadian sama lo, bahkan ada yang kayak pengen juga married sama kamu gitu ya, pengen nikah sama kamu. Cuma kayaknya berat banget yang gue rasa ya, karena ini maskulin ada beberapa yang kayak masih sulit melepaskan kemelekatannya terhadap sesuatu. Bisa tentang insecurity-nya dia tuh masih ada rasa ya, kalau gue belum dapet apa yang gue belum mau serius sama lo. Atau ada yang kayak gue masih pengen bebas dulu, atau gue belum mau terikat komitmen. Lucu ya. Pengen ngasih komitmen tapi belum mau terikat. Nah, ada yang kayak gitu. Mungkin ini maskulin yang plain plan ya, yang belum punya pendirian. Karena ada yang ini, adik-adik ya. Ini ada dedek-dedek di sini yang aku lihat. Oke, so kamu tuh kayak diminta oleh dia untuk bersabar. Dia lagi proses perkembangan mental. Dia lagi belajar merangkak, berjalan, berlari, lompat. Maksudnya ya, dia lagi belajar nih menjadi dewasa ya. Kan kita nggak bisa juga terlalu mendesak seseorang. Kalau memang dia belum siap ya jangan dipaksakan dulu, karena semua bakalan indah sih pada waktunya, dan akan ada pada waktunya juga ya.
Semua akan tepat pada waktunya. Sekarang tergantung kesabaran kamu sebenarnya. Kamu mau bertahan sejauh apa. Dan kalau aku lihat lagi ya, sebenarnya kamu sama dia tuh bisa saling melengkapi suatu hari nanti. Koneksinya ini mungkin yang sebelumnya kayak karmic atau ini twin flame. Ya suatu hari pada saat kalian bersatu itu kerasa banget koneksi soulmate-nya ya. Soulmate banget. Kelebihan kamu bisa melengkapi kekurangan dia. Kelebihan dia bisa melengkapi kekurangan kamu ya. Cuma memang banyak banget rintangannya ya menurut aku. Ada dari faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal dari dia itu ya mungkin masih sulit menstabilkan emosionalnya, masih ada ego, masih ada gengsi, selfish ya, egois. Dan yang beratnya itu kalau belum punya pendirian ya, belum bisa tegas, belum bisa punya prinsip. Tapi faktor eksternal yang menghambat mungkin lebih kayak ya ada orang ketiga, mungkin ada orang lain, atau ini yang gak enaknya sih perbedaan gitu ya. Bisa perbedaan yang mencolok banget. Kalian beda agama, beda suku, beda ras, beda usia, beda status ya. Ada mungkin yang di sini masih single, satunya udah single parent atau sudah pernah gagal. Jadi dua-duanya sama-sama ini sih, sama-sama insecure sebenarnya. yang masih muda itu mungkin merasa bahwa ya aku belum punya apa-apa, aku nggak kayak kamu ya, aku makan aja masih sulit. Gitu, kasihani dong aku ya. Mungkin ada yang ngerasa gitu ya. So sorry ya, sorry to say. Batuk dulu ya, sorry again. Jadi mungkin ada yang merasa bahwa kita sangat berbeda. Aku makan aja sulit ya, aku harus apa gitu, harus begini begitu, harus untuk dapetin duit. Sedangkan lo tuh kayaknya udah punya karir yang bagus, lo tuh kayaknya udah punya ini itu, lo tuh dapet duit tinggal metik aja, tinggal gesek dapet duit. Ya kan, ATM ya. Debit, oke. Jadi ada yang merasa seperti itu. Ada juga yang ngerasa insecure meskipun udah punya uang nih, kayak iya sih gue punya duit nih, gue punya karir atau apa, tapi gue juga kadang minder sama lo ya. Soalnya ya mungkin gue udah gak menarik lagi, gue udah gak cantik lagi, gue udah gak tampan lagi, umur gue udah banyak, atau ya mohon maaf nih, gue udah pernah gagal atau apa. Jadi ada yang merasa seperti itu, ada yang merasa ya saling-saling insecure. Ujung-ujungnya main victim. Playing victim nih jadinya dua-dua. Bisa kamu, bisa dia, kayak gitu kan. Jadi saling menyalahkan, saling merasa menjadi korban. Mungkin kamu ngerasa lo tuh kok gak dewasa-dewasa banget sih, lo tuh kok kayak dedek-dedek terus gitu. Lo kapan bisa bertanggung jawab? Lo gak ada niat mau berjuang. Atau kayak ya adalah ekspektasi kayak gitu ya. Sedangkan yang itunya si maskulin ya mungkin ya, dia merasa ya gue punya harga diri, gue pengen bisa dibanggain supaya pada saat gue datang ke lo, gue nggak malu-maluin. Jadi ada yang ngerasa gitu ya. Maksudnya si maskulin baik, tapi femininnya netting mungkin, negative thinking, atau vice versa nih. si femininnya merasa gue tuh sebenarnya nggak terlalu menuntut lo tuh berikan materi, lo beri rumah, mobil. Ya gue sebenarnya nggak ngarep itu, gue cuma ngarep kepastian dari lo berjuang, ya gue udah seneng gitu. Itu sebenarnya maksudnya si feminin. Tapi si maskulinnya netting ya. Negative thinking. Maskulinnya ngelihat semua orang sama, matre,
Ntar gue kalau belum punya ini lo nggak nganggep gue, jadi dua-duanya victim ya. Saling nyalahin begitu, apalagi yang twin flame nih berat banget ya, biasalah gitu. Jadi kalau gue lihat ya faktor eksternalnya juga tentang pengaruh lingkungan ya, pengaruh keluarga, teman, saudara. Jadi setiap energi-energi dari orang-orang sekitar kita itu jangan ditelan bulat-bulat ya. Harusnya diputar dulu, dijilat, lalu dicelupin. Enggak, maksudnya kalau orang ngasih saran, kalau kita bergaul sama siapapun, teman, saudara, atau kita sharing sama keluarga ya, saringlah omongan-omongan itu. Jangan semua ditelan bulat-bulat, jangan semua diterima. Kadang kita juga harus berpikir bijak untuk menyaring omongan-omongan yang positif buat kita, dan ya menyingkirkan omongan-omongan toksik supaya nggak mematahkan semangat, supaya nggak membuat kita makin bingung dalam koneksi kita ini gitu loh ya. Oke. Oke, kita lihat lagi ya. Jumping card. Apa ya? Penasaran deh. Jreng jreng jreng. Be supportive. Make genuine effort to show you care. Sportif lah, ya. Biasalah. Jadi sebenarnya nggak boleh sih saling menyalahkan. Kita bisa terkoneksi, bisa bermirror dengan seseorang karena kita punya isu yang sama sebenarnya. Sebenarnya gue sama lo tuh sama-sama toxic sebenarnya, ya. Jadi ya gitu. Kita nggak ada gunanya juga sih nyalahin satu sama lain. Lebih kayak introspeksi diri lah. Dia bisa kayak gitu mungkin karena kita di masa lalu pernah seperti itu. Jadi bertemu dengan dia, kita sambil membayar karma, kita jadi kayak tahu, oh ternyata gini ya nggak enaknya disakitin, oh ternyata kayak gini ya nggak enaknya ngadepin tingkah gue di masa lalu. Gue di masa lalu kan memang orangnya keras, gue di masa lalu emang orangnya sih egois sih, gue orangnya gengsi sih, gue PHP-in orang sih. PHP itu pemberi harapan palsu ya. Jadi mungkin ada yang merasa seperti itu. So berkacalah dengan dia. Dia kan satu vibrasi dengan kamu. Jadi di dalam kesalahan dia itu sebenarnya ada kesalahan kamu juga. Tapi kalau memang ini kasus yang berbeda ya, ternyata memang sudah sangat jauh frekuensinya, sangat jauh vibrasinya. Dalam arti ini orang hanya bawa aura toksik dalam hidup kamu, hanya bawa energi toksik ya, kedepannya ini hubungan karma memang. Jadi kalau udah hubungan karma terus ya, kayak dia selalu menyiksa kamu, selalu bikin kamu kecewa dan gak mau berubah ya, memang lebih bagus dilepaskan, diikhlaskan ya. Anggaplah dia pelajaran hidup buat diri kamu. Tapi kalau dia mau berubah, berarti dia twin flame kamu nih. Apalagi kalau dia mau berjuang menjadi soulmate kamu deh. Ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. Minta bantuan ke orang kalau kamu merasa tidak tahu harus bagaimana. Bisa tentang kalau kamu merasa sudah sangat stressful, merasa buntu, kalau kamu merasa kenapa aku masih gelisah terus, ya mungkin kamu perlu konseling, kamu perlu konsultasi ke beberapa orang, bisa psikolog, bisa psikiater, bisa tarot reader, atau teman-teman yang kamu rasa bisa kasih saran positif ya. Bisa juga kalau kamu merasa ada orang, ada teman, ada saudara, bisa dari pihak kamu atau pihak dia yang mampu mempertemukan kalian untuk bicara, ya lakukanlah itu kalau bisa ya. Wah. Ini ada kartu I love you ya. I love you. Okay. These are powerful words.
bilang lah I love you. Mungkin di sini ada yang belum bilang I love you ya. Diem aja. Atau ngerasa bahwa gue udah tahu kok isi hati lo. Gue udah tahu kok kita saling cinta. Tapi gue diem aja lah ya. Karena ada beberapa yang ini situasinya berat ya. Terutama kalau diantara kalian sudah punya orang lain atau kalian punya perbedaan. Jadi I love-nya ditahan, cuma dikatakan dalam hati, cuma disampaikan dalam doa. Padahal kalau dengar kata I love you ya dari orang yang kita cintai itu kan rasanya we did you gitu ya. Ya setidaknya kayak bisa lah ngobatin rasa kekesalan kita sama orang ini gitu ya. Atau bisa dimulai dari kamu, kalau kamu ngerasa perlu bilang I love you sama dia. Karena kalau dipendam juga ya sakit sih. Action speaks loudly, express your love through action. Kan memang harus ngomong, harus bicara, harus komunikasi. Tapi gimana? Gue udah di blok. Dia udah hapus akunnya. Gimana nih? Gak ada lagi jalan untuk komunikasi ya. Ini kan ada saran, kamu bisa sebenarnya meminta bantuan pada seseorang ya. Entah itu dari mutual friends kalian di media sosial, dari teman, atau dari orang yang sama-sama kalian kenal. Itu mungkin bisa membantu kalian untuk berkomunikasi. Atau kamu bisa menempuh cara yang lain. Misalnya ya kalau kamu yang di blok, kamu bisa hubungi pakai nomor lain. Atau kamu bisa menghampiri dia langsung ke tempat tinggalnya, begitu. Bisa juga kamu menghubungi teman atau saudaranya atau keluarganya untuk menyampaikan pesan buat dia. Tapi kalau kamu merasa, udahlah kak, aku tuh udah capek. Gue udah capek kak ya. Ya kalau kamu udah capek ya jangan lagi dipaksakan ya. Karena kalau kita udah sampai ke level lelah, itu tandanya sudah toksik. Dan apapun koneksinya bisa berubah. Jadi jangan selalu merasa bahwa twin flame harus bersatu. Ya kalau twin flame-nya benar, kalau dua-duanya sudah saling berkaca, ya kalau dianya udah berubah, kalau dia udah berkaca ke kamu, dia mau berubah ya fine-fine aja. Tapi kalau dianya nggak berubah-berubah, malah makin toksik, ya twin flame yang vibrasinya makin toksik itu ya jatuhnya nanti ke hubungan karma. Jadi kalau kalian yang dealing dengan seseorang punya big ego, punya ego yang tinggi, ya mending emang harus diikhlaskan, emang harus dilepaskan, dan lebih banyak meditasi lah. Sampaikan energi positif ke dia gitu. Lo berubah dong. Jadi kan di meditasi itu kita bisa sih berkata-kata dalam hati, kita bisa kayak seperti berdoa supaya Tuhan menyadarkan dia gitu. Be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Is possible. Segalanya mungkin. Jadi ya aku rasa kalau kalian yang sudah sangat putus asa ya tetaplah berharap sama Tuhan. Tetaplah beriman, tetaplah berdoa, yakin dengan doa-doa kamu. Kalau kamu merasa sudah memberikan yang terbaik, pasti Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat kamu. So ya aku rasa perlu untuk mencintai dengan tenang ya. Mencintai dengan tenang itu adalah mengikhlaskan. Jadi nggak ingat-ingat kesalahan dia lagi gitu. Jadi kalau kamu udah beresin energi toksik dalam diri kamu itu, ya kamu pasti memancarkan energi positif. Dan mencintai dengan tenang itu lebih kayak fokus pada diri sendiri sih menurut aku. Lebih kayak, ya gue kayaknya harus sayangi diri gue deh, supaya dia sayang sama gue. Supaya dia tuh ngargain gue, menghargai pengorbanan gue. Nah kayak gitu sih.
Jadi kalau kamu sudah fokus naikkan kualitas diri kamu nggak akan disepelekan lagi, nggak akan diremehkan lagi. Soalnya kan kalau maskulin yang big ego di sini kan pasti kayak ngerasa ya feminin lo tuh kan berhati baik, berhati malaikat. Lo dong yang berjuang, lo dong yang datengin gue. Gue udah ngeblokir lo, tapi kan lo masih bisa cari gue di mana gitu. Nah, ini drama banget ya. Mungkin ada yang kayak gitu. Tapi kan ya kalau kamu terus yang berjuang, nggak balance ya, nggak seimbang. Jadi lebih kayak ya udahlah, aku mencintai kamu dalam tenang, aku udah ikhlaskan, aku udah nggak ingat-ingat lagi kesalahan kamu, aku udah cinta pada diri sendiri juga, aku udah fokus pada diri sendiri juga. Jadi ya energiku udah positif nih. Sekarang aku tinggal pancarkan energi positif ke kamu, aku meditasi, aku doa, aku sampein ke Tuhan keinginan aku ya. Biarlah Tuhan yang ngejawab jalan hidup aku kemana. Nah, maunya seperti itu. Rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. Memang saatnya harus istirahat dulu lah. Gak capek berjuang terus. Gak capek overthinking terus ya. Mungkin beberapa dari kalian butuh liburan, butuh refreshing. Gak harus liburan juga sih, di rumah juga bisa ngapain gitu di rumah ya. Mungkin kamu di rumah bisa hias-hias kamar kamu bisa nonton film kesukaan kamu bisa ya lakuin apa aja lah yang bikin kamu happy, supaya kamu tuh nggak terlalu berfokus pada dia. Karena mencintai berlebihan itu kan termasuk salah satu hal yang toksik jadinya ya, karena tidak seimbang gitu kak ya. So istirahat dulu lah, isi energi positif dalam diri kamu. Tapi sebelum mengisi energi positif itu, buang dulu racun-racunnya, buang dulu energi toksik itu, buang dulu kemelekatan dengan dia, ubah mindset kamu, ubah pola pikir kamu. Kalau masih teringat sama dia ya anggaplah itu kayak ya gue harus beradaptasi sih, dia partner jiwa gue ya gue beradaptasi aja. Gue ingat sama dia ya udah gue ingat, gue senyumin aja gitu. Tapi tetap aja kayak gue harus lebih mencintai diri gue sendiri karena gue udah terlalu banyak berkorban gitu ya. Jadi kalau kamu udah sayangin diri kamu, orang-orang ataupun dia pasti menyayangi kamu juga. Tapi kalau kamu terus menerus merendahkan diri, terus menerus sabar ya, terus menerus berkorban, wah ini bukan sinetron kakak. Jadi kayak apa ya, realistis aja lah gitu. Lebih kayak kamu tuh layak dicintai loh, kamu tuh layak untuk menerima hal-hal baik jika kamu baik ya. Tapi kalau kamu memang merasa kamu belum benar-benar baik ya, mungkin kamu juga perlu introspeksi diri, perlu koreksi diri. Jadi di masa-masa istirahat, masa-masa jaga jarak, tidak komunikasi atau tidak ketemu ya, cobalah ini juga lebih kayak memperbaiki diri. Karena kalau kita udah memperbaiki diri, orang-orang yang datang juga orang-orang yang positif kayak gitu ya. Oke, apalagi ya, kayaknya itu aja ya. Next time bahas beginian lagi. Aku mau tidur dulu ya, udah ngantuk. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.